Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa ba'd. Para jamaah rahimani rahimakumullahu jami'an, pada hari-hari ini saudara kita terkena musibah, yaitu musibah banjir yang ada di Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh. Sampai detik ini mungkin korban sudah hampir 1000 ya, 300, 200 ya di satu dan kemudian korban yang hilang juga banyak. Maka kita dari keluarga muslim sepatutnya kita untuk membantu saudara-saudara kita. Kalau ada yang punya uang, donasi uang. Kalau ada yang punya baju layak pakai, di packing. Ya, setelah di packing mungkin maksimal 10 kilo, maka antum bisa ke pos Danantara, itu gratis, tidak pakai biaya. Yang terpenting kita tidak mengalamatkan pada satu nama. Ya, kalau perlu fadhal, ada takmir di sini, ada takmir Al-Miswati, ada takmir mana lagi, At-Taubah, kemudian ada takmir mana mungkin Al-Furqon, ada takmir yang ada di Kalipuloso, ada takmir yang di mana-mana masjid kaum muslimin. Maka ini antum bisa menjadi panitia penitipan baju-baju tersebut. Terus kemudian antum bisa ke Danantara, yaitu pos yang bisa memberikan donasi kepada mereka berupa baju yang layak pakai. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tentunya kaum muslimin harus tetap berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah Jalla Jalaluh. Maka kita tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah, karena prasangkaannya seseorang itu akan dikabulkan oleh Allah. Kalau antum berprasangka buruk kepada Allah, maka Allah akan memberikan prasangka buruk itu kepada antum. Tetapi kalau antum berprasangka baik kepada Allah Jalla Jalaluh, maka antum akan diberikan prasangka baik itu kepada Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Antum mengatakan bahwasanya semua ini ujian untuk supaya kita lebih bertakwa lagi kepada Allah. Ini adalah ujian supaya kita mengingat Allah. Seperti itu para jemaah. Dan terus kita bertaubat kepada Allah. Malah jangan kita berbuat syirik. Ya. Misalnya salah satu contoh adanya banjir ini sampai nyembelih ini, nyembelih itu. Jangan, kita bertaubat kepada Allah. Nah, kita yang ada di sini, kita mendoakan mereka supaya mereka dikuatkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Ya, maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Danantara pos itu kalau tidak salah sampai tanggal 8 ya, antum bisa packing baju-baju antum ya. Terus kemudian untuk JNE kalau tidak salah sampai tanggal 10. Ayo, kalau misalnya temannya antum tidak bisa ke JNE, antum buka di masjid ini, atau antum buka di tempatnya antum sendiri, tidak apa-apa. Kumpulkan, yang penting sudah di packing dari rumah masing-masing. Di packing menggunakan apa? Kertas karton misalnya, kotak-kotak ya. Di packing paling maksimal 10 kilo, 5 kilo tidak apa-apa, 4 kilo tidak apa-apa. Baju-baju antum keluarkan semua yang layak dipakai. Yang mungkin sudah kesempitan antum, sarung-sarung, semua para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh, antum bisa manfaatkan itu semua untuk saudara-saudara kita. Kemudian para jamaah, kita masih membahas yang ketiga, thalithan, yaitu tentang salatu ahlul a'dzar, yaitu salatnya orang yang dalam keadaan udzur. Jadi kita malam ini ditemani oleh Laron ya. Semangat antum ya. Yang tsalitsan, yang ketiga adalah salatul musafir, yaitu tentang salat musafir.
Maka sholat musafir ini perlu adanya lebih pemahaman mendalam bagi kita, karena banyak di antara manusia, di antara kaum muslimin yang masih bingung terhadap yang namanya sholat, tentang sholat musafir. Wa min ahlil a'dzar al-musafir. Salah satu orang yang udzur adalah orang-orang musafir. Pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW, as-safar qit'atun minal adzab. Safar itu adalah sebagian atau potongan dari azab, maksudnya melelahkan. Safar itu adalah melelahkan, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan buat antum, yaitu salat ahlul a'dzar. Fayushra' lahu qasrus shalah rubaiyah min arba ila rak'atin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan, takhfif, keringanan buat antum yang sholat biasanya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ini adalah semua adalah karunia Allah untuk kita semua. Allah memberikan kita kewajiban, dan Allah Subhanahu wa taala tahu tentang udzur-udzur kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan keringanan bagi kita semua. Para jamaah rahimani rahimakumullahu jami'an, kama dalla ala dzalika alkitab was sunnah wal ijma'. Tentunya seorang muslim ketika membahas sesuatu harus tahu dalilnya, karena yang kita bahas ini adalah ibadah. Maka ibadah itu pasti ada dalilnya. Ada kemarin ada seorang yang WA sama saya, ada salah satu wasiat dari ibunya untuk membagi waris. Yang pertama, warisnya 3/4 dikasihkan masjid. Berarti warisnya cuma berapa? 1/4 kan yang dibagi ke anaknya. Dan di dalam surat wasiat itu 1/4 dari harta warisan itu harus dibagi rata. Nah, sang anak tanya sama anak, kemudian anak mengatakan, anak tidak bisa berfatwa, anak tidak bisa jawab pertanyaan ente. Kenapa? Karena sudah ada dalil dari Allah Subhanahu wa taala, dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya wasiat tidak boleh lebih dari 1/3. Berarti ibu anda sudah lebih dari 1/3, yaitu 3/4. Tahu 3/4 ya? Berarti berapa itu? 75%, 1/4, 1/4, 1/4, 3/4. Maka ada larangan dari Rasulullah SAW. Lebih baik engkau meninggalkan anakmu dalam kondisi kaya daripada engkau tinggalkan anakmu dalam kondisi miskin. Antum enak-enak saja menafkahkan mewakafkan harta antum untuk masjid, dan ketika saat itu anaknya antum miskin, dia minta-minta sama orang. Maka Rasulullah SAW tidak menginginkan itu para jamaah, sehingga Rasulullah SAW hanya membolehkan wasiat itu di 1/3. Itu yang pertama, larangan. Yang kedua, larangan yang kedua dijalankan oleh orang tua tadi, bahwasanya dia harus membagi rata di antara laki-laki dan perempuan. Ini tidak sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, bahwasanya perempuan itu lebih sedikit daripada laki-laki. Ini perintah Allah. Yang bagi waris bukan Rasulullah loh para jamaah. Yang bagi waris itu adalah Allah Jalla Jalaluh. Terus dia mengatakan, kira-kira boleh ndak Ustaz dibagi rata? Lah ini sudah ada larangan. Ana ndak bisa memberikan fatwa sama antum. Ya, ana bilang yang sabar. Kalau keluarga menghendaki bahwasanya ini harus dibagi rata, sampaikan yang benar, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak boleh memperbolehkan wanita mendapatkan banyak atau sama dari laki-laki tersebut. Nah, kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu, banyak wasiat-wasiat yang kita tidak tahu. Maka saya katakan orang tua antum tidak salah, karena orang tua antum juga tidak faham terhadap hal ini. Nanti antum kalau sudah masuk waris jangan dah hadir loh Pak ya. Karena kalau sudah masuk kitab faraid waris di dalam fikih, banyak yang puyeng, banyak yang sakit kepala, sehingga para jamaah banyak orang yang tidak kuat ketika nerima ilmu waris. Tapi wallahu alam, banyak ada sebagian perkataan bahwasanya ilmu yang pertama kali hilang itu adalah ilmu waris atau ilmu faraid maksudnya. Kenapa? Banyak orang yang tidak ngerti dan tidak belajar tentang itu.
Nah, kemudian para jamaah, qala Allah Ta'ala, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa idza darabtum fil ardi, apabila kalian melakukan perjalanan di bumi, falaisa 'alaikum junahun an taksuru minas shalah, maka tidaklah mengapa bagi kalian untuk mengqasar salat. Berarti qasar salat ini hanya untuk bepergian. Jadi ketika antum belum pergi, mau pergi, masih ada di kota antum, maka antum tidak boleh mengqasar salat, karena qasar salat itu untuk yang sudah dalam kondisi bepergian. Dalam surat An-Nisa ayat 101, wan Nabi sallallahu lam yusalli fi safar illa qasran, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak salat di dalam safar kecuali salat qasar. Maksudnya apa? Dengan meringkas. Maksudnya dengan menjalankan keringanan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yaitu salatul rabaiyah, salat yang 4 rakaat min arba ila rakaatain, yang 4 menjadi 2 rakaat. Itu adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua umatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hadza ma'lum bil istiqra' ma'khudhu madmunahu wa ma'nahu min iddati ahadits wa hadza ala ghalib min hadihi SAW. Tapi Rasulullah SAW menjalankan sholat qasar ini secara yang lebih banyak. Maksudnya kalau misalnya dari 10, 80% Rasulullah melaksanakan sholat qasar ketika safar. 20%-nya, jarangnya itu Rasulullah tetap menjalankan 4 rakaat. Jadi tidak ada masalah. Antum ketika musafir, antum sholat rubaiyah, sholat 4 rakaat, itu tidak masalah, boleh. Tapi kalau misalnya mau dibandingkan mana yang lebih banyak, Rasulullah sholat qasar apakah sholat sempurna, maka Rasulullah lebih banyak sholat qasarnya daripada sholat sempurnanya, yaitu 4 rakaat di saat safar. Wa illa faqad thabata 'inda al-itmam fi safar ahyanan fi ahadits sahihah katsirah. Maka di sini dikatakan bahwasanya Rasulullah terkadang menyempurnakan sholat ketika safar, tapi kadang-kadang. Jadi antum boleh sholat 4 rakaat, ya, tidak ada larangan. Kalau antum musafir sholat 4 rakaat tidak ada masalah. Apalagi antum bersama imam. Ketika ada imam sholat duhur, antum datang, antum musafir, ya, maka antum sholat 4 rakaat bersama imam. Sebagian dari kaum muslimin juga ada yang WA tanya sama saya, ketika saat imam sholat 4 rakaat karena dia musafir, dia 2 rakaat salam. Gimana itu? Ya? Jadi sholatnya imam 4 rakaat, si dia 2 rakaat karena dia meyakini bahwasannya dia musafir, dia salam, imamnya lanjut. Nah ini kan lucu para jemaah. Maka saya katakan sholat antum batal, sholat lagi. Iya Ustaz, saya memang bingung. Nah kalau bingung apa yang dilakukan? Jadi para jemaah, kalau antum bingung jangan antum lakukan, ya. Kalau antum bingung, tinggalkan, ya, karena kebingungan antum itu akan menjadikan apa? Perkara yang haram. Ini kalau antum dari perkara yang syubhat, antum jangan lakukan, Pak. Misalnya antum ada pekerjaan ini kayaknya syubhat ya, jangan dah. Untuk kehati-hatian jangan dikerjakan. Kenapa? Takutnya ketika antum kerjakan yang syubhat itu, antum jatuh di dalam keharaman. Ada anak punya teman, ya sudah tua gitu ya. Dia ngeluh sama anak, Ustaz, nyari kerjaan yang halal kok repot. Kerjaan yang banyak ini yang haram-haram, tapi enak Ustaz. Gimana kalau sekarang anak mau nyari kerjaan yang makruh-makruh? Anak sampai sekarang belum tahu ada kerjaan makruh. Ada yang tahu enggak antum kerjaan makruh? Ya sudah, wallahu a'lam. Ya sudah, intinya para jamaah ya halal ya haram. Gimana antum? Masa ada salah satu contoh gaji makruh. Ada gaji makruh. Tapi para jamaah, wal qasar afdal minal itmam fi qauli jumhur ulama. Qasar itu lebih afdal daripada sempurna di dalam pandangan sebagian besar para ulama ketika seorang dalam keadaan kondisi safar. Wa fi sahihain, di dalam 2 kitab sahih, furidat as-salatu rak'atan,
Di dalam dua kitab sahih berarti Bukhari dan Muslim telah diwajibkan sholat awalnya itu adalah 2 rakaat. Jadi sholat itu awalnya adalah 2 rakaat. Siapa yang menjalankan ini para jamaah? Para nabi sebelum Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad juga seperti itu. Antum baca sirahnya, mungkin antum nanti bisa tanyakan pada Ustadz Sirah yang ada di sini. Dulu Nabi Muhammad SAW sebelum ada 5 waktu sholat wajib, maka Nabi Muhammad SAW sholat 2 rakaat sebelum matahari terbit, sholat 2 rakaat sebelum matahari terbenam. Ya, jadi memang pada asalnya sholat itu hanya 2 rakaat. Kemudian fil hadar was safar, di dalam kondisi mukim dan safar, bepergian. Jadi sholat itu pada asalnya 2 rakaat sebelum ada kewajiban sholat 5 waktu ya. Fa uqirrat sholatur safar, kemudian ditetapkan sholat safar, wa zaida fi sholatil hadar, kemudian ditambah sholat mukim. Jadi sholat qasar ya, sholat safar, sholat safar tetap 2 rakaat, sedangkan sholat wajib yang antum kerjakan sebagai mukimin, orang yang bermukim ya, orang yang bermukim, maka ditambah lagi menjadi 2 rakaat. Itu asalnya. Tapi antum tidak boleh, Ustaz, gimana kalau misalnya saya sholat sesuai dengan zamannya Nabi Muhammad sebelum wajibnya sholat 5 waktu? Tidak boleh. Antum sholat seperti Nabi Musa juga tidak boleh. Antum puasa seperti Nabi Nuh juga tidak boleh. Antum haji seperti Nabi Ibrahim juga tidak boleh. Syariatnya yang antum laksanakan adalah syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena syariatnya Nabi Muhammad adalah syariat penyempurna dari yang lain. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, coba ini mumpung ada kaleng, berani ndak kaleng malam ini untuk Sumatera? Ayo, antum berani ndak? Hah? Berani ndak Pak Sis? Kaleng malam ini untuk Sumatera? Berani ya Pak Sis? Jangan mantuk tok Pak Sis. Berani gitu. Antum kalau membantu saudara antum, jangan mikir gitu loh para jamaah. Nah, ini kota amal malam ini berani ndak untuk apa? Untuk Sumatera? Pak Kandi berani ndak Pak? Nah ya sudah, bismillah, coba takmir nanti diomongi kalau bisa kota amal malam ini untuk Sumatera ya. Gimana? Berani? Pak Oto siap ya? Nah sudah siap itu. Jangan mikir gitu loh. Kalau untuk kebaikan itu jangan mikir gitu ya. Kalau di Al-Faus para jamaah untuk Sumatera 1 minggu Pak. Ya ini di Al-Miswati dicoba dulu lah 1 hari gitu. Kalau antum kurangan ya nambah lagi gitu. Ya jadi kalau di Al-Faus itu 1 minggu para jamaah. 1 minggu ini baru periode awal. Nanti kita melihat periode-periode berikutnya. Selanjutnya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qala Umar mengatakan salatus safar raka'atan tamamun ghairu qasrin. Ini perlu antum pahami ya perkataan Umar bin Khattab. Salat safar itu 2 rakaat, dan salat safar itu sempurna dan tidak dikosor. Faham maksudnya Umar bin Khattab ngomong seperti itu? Karena awal mula kewajiban salat itu hanya 2 rakaat. Nah, ketika turun lagi perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka salat qasar tetap 2 rakaat, salat mukimin ditambah 2 rakaat. Jadi, salat qasar itu tidak diringkas. Jadi, salat qasar itu tetap sempurna. Ini yang kita bicarakan adalah salat yang rubaiyah. Apa maksudnya rubaiyah? Yang 4 rakaat. Wa yabda al-qasar bi khurujil musafir min amiri baladihi. Ini para jamaah, salat qasar itu diawali ketika antum sudah keluar dari kampung halaman antum. Jadi salat qasar ketika antum sakit, salat qasar ketika antum di tempat antum kampung halaman itu tidak boleh. Ya, orang sakit hanya boleh salat jamaah, nanti akan dibahas. Ya, karena apa para jamaah? Ada sebagian kaum muslimin yang dia sakit terus sholatnya dikosor. Dan baiklah, Pak, sampean sholat kosor Pak? Iya. Sampean kemana Pak? Lah kalau misalnya orang sakit itu mungkin sakitnya di Surabaya, tidak ada masalah. Dia malah boleh mengkosor dan
jamak karena dia musafir. Tapi kalau sakitnya di Banyuwangi ya jangan, minimal ya sholat jamak. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, li'anna Allah abahal qasar liman daraba fil ard, karena Allah Subhanahu wa taala membolehkan sholat qasar bagi orang yang meninggalkan kampung halamannya, yaitu dalam keadaan musafir. Wa qabla khuruji min baladihi la yakuna dariban fil ardi wala musafiran. Kalau antum belum keluar dari kampung halaman antum, maka antum belum dianggap sebagai musafir. Ingat para jamaah, qasar itu hanya untuk orang yang bepergian saja, bukan untuk orang sakit dan yang lain. Walianna Nabi SAW, karena Nabi Muhammad SAW innama kana yaksuru idhar tahala, maka Nabi Muhammad SAW mengqasar itu ketika memulai perjalanan. Maksudnya ketika memulai perjalanan itu ya ketika dia berjalan. Walianna lafaz safar ma'nahu al-isfar, karena lafaz safar itu dikatakan isfar, maknanya ay khuruju ila sahara, yaitu keluar ke padang pasir. Jadi safar itu artinya apa? Keluar ke padang pasir. Yuqal, dan juga dikatakan safaratil mar'atu an wajhiha, ya, yaitu wanita-wanita idza kasyafatu, yaitu ketika wanita-wanita itu membuka wajahnya. Fa idza lam yabras ila sahara, kalau misalnya dia belum pergi ke padang pasir tadi, allati yang kasyifu fiha min bainil masakin lam yakun musafiran, yang memang belum melihat apa yang ada di sekitarnya, yaitu masih ada di tempat tinggalnya, maka dia belum dikatakan sebagai musafir. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ingat, qasar hanya bagi orang yang safar. Qasar tidak diperuntukkan bagi orang yang mukimin. Qasar tidak diperbolehkan untuk hujan. Qasar tidak diperbolehkan untuk orang sakit, ya. Kemudian wa yaksur al musafir as-salah walau kana yatakarrar safaruhu. Seorang yang sering safar maka tetap dia boleh mengqasar salat meskipun itu sering. Kasahibil barid, misalnya tukang pos. Tukang pos itu kemana-mana. Kalau dulu tukang pos kuda, Pak. Kalau sekarang tukang pos kan dari kampung ke kampung. Kalau dulu dari kota ke kota tukang pos itu. Atau mungkin tukang pos yang sekarang truk, sopir. Wasayyaratul ujra, taksi. Mimman yataraddad aktsara waqtihi fit tariqi bainal buldan. Sebagian besar waktunya mereka di jalan. Apakah mereka tetap boleh mengqasar sholat? Iya. Ustaz, anak ini 20 hari, 25 hari itu ada di perjalanan, cuma 5 hari ada di rumah. Apakah anak harus mengqasar? Iya. Ya, harus mengqasar para jamaah. Karena kalau misalnya antum tidak mengqasar, antum akan kesulitan. Karena seorang sopir itu dia harus apa? Berada di sopirannya. Ya. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wa yajuzu lil musafir al jama' baina adh-dhuhr wal 'ashar. Dan kemudian seorang musafir dibolehkan untuk jamak antara sholat duhur dan asar. Ingat para jamaah, jamak dan qasar itu adalah satu hal yang berbeda. Kalau antum ngomong qasar saja, ya ingat ya, kalau antum ngomong qasar saja berarti antum sholat 2 rakaat di duhur, sholat 2 rakaat di asar, sholat 2 rakaat di isya. Paham ya? Kalau antum mengatakan sholat jamak tanpa qasar lah ya, kalau antum mengatakan sholat jamak 4 rakaat duhur, 4 rakaat asar di waktu duhur atau asar, 3 rakaat maghrib, 4 rakaat isya di waktu maghrib atau isya. Baik. Yang ketiga, sholat jamak dan qasar. Ini beda. Sholat jamak dan qasar berarti 2 rakaat duhur, 2 rakaat asar di jamak di waktu duhur atau asar. Paham? Kemudian sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 2 rakaat
dijamak dan dikosor di waktu maghrib atau isya, takdim wa ta'khir atau takhir. Faham para jamaah? Tiga hal itu adalah suatu hal yang berbeda. Tapi kebiasaan kalau kita sudah dijamak, ini maksudnya jamak kosor gitu loh. Paham ya? Antum gitu juga? Ya, karena sama kita. Itu bahasa kita, tapi antum harus tahu definisinya. Ya. Nah, kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wal jama' bainal maghrib wal isya. Kalau saya ngomong jama' berarti 4-4, Pak. Kalau tadi saya ngomong kosor berarti berapa? 2 di sana, 2 di sini, 2 di sana. Faham maksudnya? 2 duhur di waktu duhur, 2 asar di waktu asar, 2 rakaat di isya di waktu isya. Berarti apa para jamaah? Berarti apa? Tidak dijamak. Faham ya? 3 hal itu adalah satu hal yang berbeda. Antum harus paham ini. Nah, kemudian para jamaah, fi waktu ihdahuma, di dalam waktu salah satunya kalau jamak, fa kullu musafir yajuzu lahul qasar. Setiap musafir boleh qasar. Ngomong lagi qasar. Berarti jamak dan qasar itu beda. Fa innahu yajuzu lahu al jamak, dan juga boleh dijamak. Qasar dan jamak itu boleh. Jadi ada 3. Di qasar boleh, di jamak boleh, di qasar jamak boleh. Paham ya? Baik para jamaah. Wa huwa rukhsatun aridha, maka ini adalah keringanan yang temporal. Yaf'aluhu indal hajah, dilakukan ketika antum butuh. Ya, kama idza jadda bihi sair. Karena ketika saat itu antum butuh cepat, takut ditinggal sama kereta, takut ditinggal pesawat, takut ditinggal bus, makanya antum harus mengqasar. Lamma rawa Mu'adz radhiyallahu an, sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Mu'adz, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwati Tabuk, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW di dalam ghazwati Tabuk, peperangan Tabuk, idza tahala qabla zaigh syams, ketika Nabi Muhammad SAW ketika saat itu berangkat sebelum zuhur. Berarti jam berapa kira-kira? Ya, jam 10 lah. Perkiraan ya, sebelum zuhur atau jam 11. Sebelum zuhur Rasulullah SAW berangkat. Akhara zuhur hatta yajma'aha ila al-asr fayusallihima jami'an. Nah, ketika kalau antum bepergian, antum mau pergian kemana nih misalnya? Jember misalnya atau Surabaya, antum berangkat jam 10, maka antum sholatnya di mana? Atau Surabaya aja dah, dari Banyuwangi Surabaya antum jam 10 berangkat, maka antum sholatnya di Surabaya, sholat duhur dan asar di jamak. Paham? Berarti jamak apa namanya itu? Jamak takhir. Itu kalau misalnya antum berangkat sebelum duhur. Tayyib, sholat duhur wal asr jami'an thumma sara'a. Wa idza irtahala ba'da zaigh syams, gimana kalau misalnya antum berangkatnya pas duhur? Misalnya jam berapa? Jam 12 pas duhur antum berangkat. Sholat duhur wal asr jami'an, ketika saat itu di Banyuwangi antum sholat duhur dan asar jamak, 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Di mana itu dilakukan? Di Banyuwangi, di rumah ya. Kemudian thumma sara, kemudian antum jalan ke Surabaya. Baik. Wa kana idza irtahala qabla al-maghrib akhara al-maghrib hatta yusalliha al-ma'al isya. Misalnya antum berangkat sebelum maghrib jam 4 ke Surabaya, maka antum sholat isyanya di mana? Sholat maghrib dan isyanya di mana? Di Surabaya. Secara apa? Jamak maghrib dan isya. Mana yang lebih dulu dikerjakan? Maghrib apa isyanya? Ya maghrib, Pak. Maghrib para jamaah ya. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu, wa idza irtahala ba'da al-maghrib ajjala al-isya fa shallaha ma'al maghrib. Apabila antum berangkat ketika maghrib, berarti antum sholat maghrib dulu dijamak dengan isya, baru kemudian antum berangkat ke Surabaya. Faham para jamaah? Maka ini yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, ini kita mau berangkat, apa kita nunggu duhuran dulu? Nggak usah, silakan.
ada, antum punya kebutuhan. Ya, antum punya kebutuhan. Nah, kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi, maka ini adalah riwayat Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Wa idza nazala al-musafir fi athna safarihi liraha, bagaimana kalau misalnya seorang musafir turun dari kendaraan ketika dia istirahat, fal afdal lahu ay yusalliya kulla salatin fi waqtiha qasran bila jam'in, maka ketika saat itu mana yang antum kerjakan, sholat jama' atau sholat qasar atau sholat jama' qasar? Mana yang antum kerjakan? Antum jalan misalnya ke Situbondo jam 10 berangkat, cus sampai Situbondo zuhur. Apa yang antum lakukan di Situbondo? Sholat jama' atau sholat qasar atau sholat jama' qasar? Ini yang antum lakukan ya. Ini antum ada di sebagian pendapat seperti itu boleh, tapi sebagian pendapat yang lain antum sholat duhurnya secara qasar saja tanpa dijamak. Jadi cuma duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Tapi ini tidak ada kesibukan. Maksudnya antum tidak sibuk. Tapi kalau antum ada kesibukan, misalnya harus seperti ini, kan namanya orang safar itu kan sibuk kan, harus datang sini, harus datang sini. Kalau tidak sholat sekarang, repot mau sholat nanti, ya sudah sholat sekarang, tidak ada masalah jamak qasar. Tapi yang disarankan di sini adalah sholat qasar bila jamak. Jadi kalau sholatnya itu qasar dan tidak di jamak, dan juga bukan sholat jamak. Jadi sholat qasar 2 rakaat saja. Misalnya antum ke Surabaya berapa hari? 7 hari. Ada apa di sana? Ya tidak ada, ke rumahnya keluarga, Ustaz. Nah, ketika saat itu antum boleh hanya sholat qasar saja. Duhur qasar, asar qasar, maghrib qasar. Gimana kalau misalnya saya ikut imam duhur? Ya berarti antum sholat 4, tidak masalah. Tapi di sebagian pendapat boleh antum sholat jamak dan qasar. Faham ya? Baik. Wa yubahu al-jama' baina dhuhr wal asar, dan dibolehkan jamak antara sholat duhur dan asar, wa bainal maghrib wal isya, di antara maghrib dan isya juga, lil marid, untuk orang yang sakit, alladzi yalhaquhu bi tarkil jami' masyaqqah. Kalau dia tidak sholat jamak, dia akan kerepotan. Misalnya salah satu contoh ini, Ustaz, saya jam 2 operasi, baru keluar jam 5 sore. Biasanya kalau orang habis operasi jam 5 sore itu, antum sudah tidak boleh kemana-mana. Antum masuk ke ruangan untuk menghilangkan anestesi tadi. Apa anestesi itu? Biusnya. Ya, jadi tidak dikembalikan langsung ke mana? Ke kamar biasanya. Tapi ada juga yang mungkin langsung ya, kayak misalnya yang hamil-hamil itu mungkin cepet ya. Ini operasi yang agak berat. Maka antum boleh sholat duhur dan asar secara jamak. Kalau antum orang Banyuwangi, di Banyuwangi. Tapi kalau antum operasinya di Surabaya, boleh qasar jamak. Nah, ketika saat jam 1 sholat jamak, misalnya habis makan, biasanya disuntik. Tapi suntiknya itu ditawari, mau disuntik di sini apa disuntik di sana. Ya macam-macam orangnya. Ya sudah, daripada saya nanti belum disuntik, belum tidur, masuk ruang ruang operasi, malah tambah bingung, darah naik, nerdek, tambah tidak jadi operasi. Sudah disuntik aja. Sebelum suntik antum sholat, baru kemudian antum dioperasi. Jam 5 antum keluar. Biasanya jam 5 itu antum belum sadar, masih dalam anestesi atau pembiusan itu. Nah, antum mungkin nanti sadarnya ya mungkin jam 7, jam 8, mungkin bahkan sampai jam 9 misalnya. Maka ketika saat itu antum sholat jamak lagi, yaitu maghrib dan isya di waktu isya. Tidak masalah. Ya.
Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam mengatakan wa inna makanal jama' li raf'il haraj anil ummah. Dilakukan salat jama' ini untuk memberikan keringanan bagi umat ini. Fa idza taju al jama' jama'u. Kalau dia butuh salat jama' maka dia jama'. Wal ahadits kulluha tadullu ala annahu yajma' fil waqtil wahid. Ya, semua hadis ya mendalilkan bahwasanya sholat jamaah itu di waktu satu, bukan semua waktu ya. Bukan maksudnya sholat jamaahnya di duhur asar, di duhur. Sholat jamaahnya duhur asar di asar. Bukan salah satu waktu. Lirafil haraj an ummatihi, yaitu untuk menghilangkan kesulitan bagi umatnya. Fayubahu al jama' idza kana fi tarkihi haraj qad rafa'allahu anil ummah. Maka telah dibolehkan untuk jama' apabila dia sudah meninggalkan kesusahan yang telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam umat ini. Wa dzalika yadullu 'alal jama' lil marid, maka juga dibolehkan salat jama' untuk orang yang sakit, alladzi yuhrij sahibahu bitafriq as-shalah bi tariqil ula wal ahra, karena ini terpisah dari waktunya salat sehingga ini adalah waktu yang paling mudah. Tapi wallahu alam, kalau ini pertanyaan dari pengantin biasanya. Pengantin itu kalau sudah dandan kan repot para jemaah ya. Wallahu alam, pendapat Syekh Shalih Al Fauzan tidak boleh jamak. Pendapat Syekh Shalih Al Fauzan tetap tidak boleh dijamak bagi pengantin. Tapi wallahu alam, pendapat yang lain masih membolehkan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah menjamak sholat tanpa ada sebab. Ya, jadi Rasulullah SAW pernah menjamak sholat tanpa ada sebab, tapi tidak boleh sering, sedikit jamak, tidak boleh sering, gitu ya. Nah makanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada dua fatwa tadi yang berbeda. Ini untuk para ibu-ibu, biasanya pengantin itu kan didandani ya. Dari jam berapa Pak Kandi dandannya pengantin? Ini pengalaman Pak Kandi, ah? Oh enggak pengalaman ya. Oh jam 2 dimulai gitu ya. Itu kalau misalnya jam 2 dimulai, dia bisa sholat enggak ketika sholat asar? Itu ditanya. Kalau bisa sholat dengan pas waktu dia ya berarti dia harus ngambil wudhu ya. Kemudian dia sholat dulu asar, baru kemudian dia lanjut ya. Nah ini kemudian sholat maghrib dan isya juga seperti itu. Wallahu alam, sebagian para ulama ada yang tidak memperbolehkan sholat jama', ada juga yang memperbolehkan sholat jama' di kondisi-kondisi yang seperti itu. Para ulama beda pendapat para jamaah. Ada mungkin sebagian para ulama mengatakan bahwasanya itu bukan suatu hal yang bisa ditinggalkan. Kenapa harus meninggalkan gitu ya? Tapi ada sebagian pendapat mengatakan boleh saja, karena memang Rasulullah pernah menjamak sholat tanpa ada sebab ya. Tapi jangan sering ya. Nanti ada dalil sering jamak terus. Wa qala aidan yajma' al-marda, dan juga dikatakan orang sakit juga boleh menjamak, kama ja'at bidzalika as-sunnah fil jama' al-mustahadhah. Nah, perkara ini sama seperti wanita-wanita yang istihadhah. Maka wanita-wanita yang istihadhah, para ulama beda pendapat. Sebagian para ulama mengatakan bahwasanya dia harus mandi setiap mau sholat. Sebagian para ulama mengatakan bahwasanya mandinya wanita istihadhah itu adalah sunnah. Maka mandi 5 kali dalam sehari itu akan membuat wanita itu susah. Tapi mandinya wanita istihadhah itu punya hikmah kedokteran. Ya, punya kemanfaatan kedokteran, karena wanita yang istihadhah keluar darah, ketika dia mandi maka kantung uratnya itu akan mengkeret, akan menutup sehingga darah itu tidak keluar. Ya, jadi memang wanita istihadhah itu disarankan untuk mandi supaya darahnya tidak keluar. Tapi bagaimana dengan sholat? Mereka juga boleh menjamak, istilahnya apa? Mengakhirkan waktu zuhur, mengawali waktu asar. Supaya apa? Supaya mandinya tadi tidak sering. Itu ya. Nah kemudian amaraha bil jama' fi haditsain. Nabi Muhammad Nabi Muhammad SAW memerintahkan para wanita. wanita untuk menjamak di dalam 2 hadis.
Ya, untuk para wanita diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menjamak di antara dua, dalilnya adalah dua hadis. Ya. Nah, kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, darah istihadah itu juga berbeda dengan darah haid. Darah haid adalah darah kebiasaan. Darah istihadah adalah darah penyakit yang berasal dari urat. Kalau darah haid itu berasal dari rahim. Makanya wanita itu kalau haid berarti dia tidak hamil. Karena apa yang menjadi makanan bayi itu kalau enggak, jadi gini ya. Haid itu kan pertama makanan itu, berupa makanan ya. Nah, ketika wanita itu hamil, maka haid itu berubah menjadi apa? Makanan. Ketika wanita itu tidak hamil, maka itu menjadi apa? Menjadi haid. Ya, tapi ada sebagian wanita meskipun dia hamil tapi kondisinya tetap haid. Itu wanita yang ndak seluruhnya ya, sebagiannya. Nah, kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu, wa yubahu al-jama' liman ya'jazu 'anit tahara likulli shalah. Sebetulnya jamak ini juga dibolehkan bagi orang yang tiap mau sholat itu harus wudu, kesusahan dia, makanya dia boleh jamak. Siapa orang yang boleh jamak? Kaman bihi salsun, seperti orang yang beser. Salsun, baul, kencing terus. Nah, ini biasa dialami oleh orang-orang tua biasanya. Nah, orang tua itu kita semua ini para jamaah punya katup, ya, punya katup. Jadi katup inilah yang menahan kencing itu keluar. Nah, biasanya kalau orang punya penyakit beser, katupnya itu sudah dol gitu Pak. Apa bahasanya? Apa? Hah? Sudah dol. Jadi kadang-kadang dia ngencing tidak berasa. Akhirnya biasanya orang tua itu di apa? Di kateter. Terus kemudian di apa? Di kantongnya itu ada apa? Ada tempat kencing gitu ya. Apa sih? Sudah isya tadi? Belum bisa. Ada apa? Wah, masa kali gede Pak. Biasanya apa? Kayak impus itu loh, ditaruh di sini tuh kemana-mana. Nah, orang yang besar seperti ini tidak ada masalah sudah. Yang penting dia wudhu, dia sholat. Tapi jangan jadi imam para jamaah ya. Kalau antum jadi imam, cari orang yang sempurna. Sempurna rukuknya, sempurna berdirinya, sempurna sujudnya. Karena ini imam. Kemudian aujurhun la yarqadamuhu, atau dia mengeluarkan darah terus-menerus. Nah, sebagian para ulama mengatakan bahwasanya kalau orang keluar darah yang banyak itu membatalkan wudu, tapi sebagian pendapat tidak. Pendapatnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tidak membatalkan wudu keluar darah karena tidak ada dalil. Ya, yang membatalkan wudu itu adalah keluar dari dua lubang, kubul dan dubur. Sedangkan darah bukan dari dua lubang. Misalnya salah satu contoh, ru'afun daim, terus menerus keluar mimisan, maka mimisan itu tidak membatalkan. Tapi sebagian para ulama menganggap itu batal. Bahkan sebagian ulama menganggap bahwasanya darah itu najis. Tapi sebagian para ulama tidak mengatakan darah itu najis, karena tidak ada dalil yang mengatakan bahwasanya darah itu najis. Salah satu contoh, para sahabat ketika peperangan pasti berlumuran darah. Mereka tetap sholat enggak? Sholat dengan pakaiannya. Tapi sebagian pendapat mengatakan itu najis. Ana sebutkan ini supaya antum enggak bingung Pak. Mungkin nanti ada ustadz datang ke sini ngomong darah itu najis. Ya antum tenang-tenang aja, was khilaf gitu loh. Jadi supaya antum tenang gitu loh. Jangan panik gitu loh. Kemudian para jamaah, kiasan alal mustahadah, maka yang beser, mimisan ini dikiaskan sama wanita yang istihadah. Ya. Dikiaskan pada wanita yang istihadah. Faqad qala alaihi salatu wassalam li Hamna, Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Hamna hina istaftathu fil istihadah, ketika Hamna itu minta fatwa dari Nabi Muhammad SAW ketika dia istihadah, maka Nabi Muhammad SAW mengatakan,
wa in qawiti ala an tuakhir adh-dhahr wa tuajjil al-'asr fataktalisina. Ketika kamu mampu untuk mengakhirkan sholat duhur dan memajukan sholat asar, berarti dia waktunya di mana para jamaah? Di akhir duhur dan di awal asar, gitu ya. Fataktalisina, maka kamu mandi di situ. Maksudnya apa? Supaya mandinya cuma sekali. Nah, kalau misalnya duhur sendiri, asar sendiri, mandinya berapa kali? 2. Gimana cara untuk mandinya sekali? Diakhirkan duhur, diawalkan asar, supaya mandinya sekali, gitu ya. Tsumma tusallina adh-dhuhr wal asar jami'an. Kemudian salatlah duhur dan asar secara jamak. Paham ya? Jadi itu perkaranya ibu-ibu ya. Tsumma tuakhirina al-maghrib wa tuajjilina al-isya. Sama seperti maghrib dan isya juga sama. Maghribnya diakhirkan, isyanya diawalkan, kemudian dijamak. 3 maghrib, 4 isya. Jangan dikosor, Pak. Oh, kok bapak ini ibu maksudnya? Kan bapak ndak istihadho ya. Kemudian tsumma taghtasilina wa tajma'ina baina shalatain faf'ali. Kemudian dia mandi, kemudian menjamak salat tadi di antara 2 salat duhur dan asar, maghrib dan isya, faf'ali, maka lakukanlah. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud, Tirmidzi wa Shahahu. Para ulama berbeda pendapat tentang jimaknya wanita yang istihadhah sama suaminya. Sebagian para ulama mengatakan, tentunya di mazhab Hambali, mereka mengatakan bahwasanya tidak boleh menjimai wanita yang istihadhah kecuali kepepet. Maksudnya apa kepepet? Ya sudah kepingin. Tapi pada asalnya haramnya, ya, tapi haramnya tidak sama seperti haramnya haid. Tapi pendapat ini dianulir dengan pendapat ulama yang lain, bahwasanya istihadhah itu bukan darah haid. Jadi para suami bebas untuk melakukan jima kepada istrinya yang sedang darah istihadhah. Gimana kalau misalnya alatnya berlumuran? Ya, ketika jima alatnya laki-laki berlumuran darah. Terus gimana? Ya tinggal dicuci gitu loh. Enggak usah bingung. Nah, maka para jamaah di sini ada khilaf di antara para ulama tentang masalah istihadhah. Dalilnya mereka mengatakan istihadhah ini sama seperti haid, huwa adza, yaitu dia adalah apa? Kotoran. Nah, orang apa di dalam bahasa Arab, huwa itu kan untuk satu. Jadi huwa adza yang dimaksudkan yas'alunaka 'anil mahir. Ini tanya tentang haid. Terus kemudian dijawab, qul huwa adza, katakanlah haid itu adalah kotoran. Ya, maksudnya huwa ini untuk satu, yaitu haid maksudnya, bukan untuk haid dan istihadhah. Kalau untuk haid dan istihadhah lafadznya pasti huma. Tapi di dalam ayat itu dikatakan huwa. Ini yang belajar bahasa Arab insya Allah paham nih Pak Kandi. Sudah sampai mana bahasa Arabnya Pak Kandi? Apa? Sudah gimana? Sudah selesai bahasa Arabnya? Nah, kalau sudah selesai saya datangkan orang Arab nanti di sini. Tak apa-apa, latihan gitu ya. Taib, fadhal. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Wa yubahul jama' bainal wal isya khassah lihusulil matar, dan juga boleh jamak karena adanya hujan. Bagaimana? Adakah hujan yang disepakati bahwasanya kita boleh menjamak? Matar yabullu thiyab, yaitu hujan yang membasahi baju. Itu kalau sudah hujan membasahi baju boleh dijamak. Wa tujadu ma'ahu masyaqqah, di samping itu dia juga mendapatkan kesulitan untuk sholat karena adanya hujan. Karena ini sholatnya di mana? Di masjid. Ya, jadi tidak ada keringanan sholat jamak bagi orang yang sholatnya di rumah. Ini keringanan bagi orang yang sholatnya di masjid. Li'annahu alaihi salatu wassalam, karena Rasulullah SAW jamak bainal maghrib wal isya fi lailatin mutirah. Karena Nabi Muhammad SAW menjamak salat di antara maghrib dan isya di malam yang hujan deras.
Wa fa'alahu Abu Bakar wa Umar, dan juga perihal ini ditiru dan dikerjakan oleh Abu Bakar dan Umar. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam mengatakan yajuzu al-jama' lil wahal asyadid, dan boleh menjama pada kondisi becek yang berat. Berarti bukan hanya hujan. Misalnya hujan terus kemudian berat beceknya, ya, maka antum boleh menjama warrih asyadid al-baridah, warrih syadida al-baridah, angin yang kencang yang begitu hebat sama dinginnya, fil lailatul ma wa nahwi dzalik, dan di malam hari yang gelap gulita. Dan dalam kondisi yang lainnya juga wa illam yakun al-matar, dan berbagai ya bentuk alasan wa illam yakun matar nazilan fi asahi qawli al-ulama wa dzalika aula min an yusalli fi buyutihim. Maka dari dua perkataan para ulama, ya, kalau misalnya hujan itu turun, yang paling utama adalah dia sholat di rumahnya kalau memang dia belum berangkat ke masjid. Misalnya as-shalah fi rihalikum, jadi adzannya, lafadznya diganti. Nah ini kalau misalnya antum as-shalah fi rihalikum, disesatkan enggak sama masyarakat? Nah, ya jangan kalau disesatkan, masyarakatnya harus dipinterkan dulu gitu. Jangan as-shalah fi rihalikum, ini adzan ini sopo meneng, ya. Kemudian para jamaah, bal tarkul jama' ma'as salati fil buyut bid'atun mukhalifatu lisunnah. Maka antum meninggalkan sholat jama' dan antum mengerjakan sholat di rumah, itu malah dikatakan bid'ah, menyelisihi sunnah Nabi. Idh sunnah an tusalli salatul khawfi fil masjid jama'atan, yang disunnahkan itu sholat 5 waktu di masjid, ya. Wa dzalika aula minas salati fil buyuti bittifaqil muslimin, dan sholat di masjid itu lebih utama daripada sholat di rumah dengan ittifaq, kesepakatan kaum muslimin. Wassalatu jam'an fil masajid, dan sholat jamak di masjid aula minas salati fil buyut mufarriqa bittifaqil a'imma alladzina yujawizuna al jama'. Maka sholat jamak di dalam masjid itu lebih afdal, lebih utama daripada sholat di rumah, yang mana ini memisahkan perkumpulan kaum muslimin ka Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Ini adalah pendapat Imam Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Contohnya begini para jemaah, antum sholat maghrib, hujan deras, biar sak petirnya, buah. Kira-kira apa yang antum lakukan ketika saat itu? Antum tidak bisa pulang kan? Hah? Nunggu isya kan? Sholat isya pada waktunya. Nah, itu yang lebih utama. Antum sholat maghrib, sehabis sholat maghrib antum adzan, antum qomat lagi, terus sholat isya. Setelah itu antum pulang. Itu yang betul. Paham berarti, Pak? Loh kenapa? Hah? Ya kan tidak tahu kalau misalnya antum sholat enggak, misalnya kesepakatan gitu ya. Itu kesepakatan. Lah terus gimana adzan isyanya? Ya tetap adzan isya, karena adzan isya ini adalah pengumuman istilahnya untuk masuk waktunya sholat isya bagi orang yang belum sholat isya. Jangan antum sudah sholat jamak di masjid terus kemudian adzan isya dihentikan, salah juga itu. Ya, jadi yang dimaksud di dalam buku itu seperti itu sholat jamaknya. Ketika antum sholat maghrib hujan, biar ndak selesai hujannya kayak kemarin tuh. Baru ngomong selesai, wah hujan lagi. Ya itu antum langsung sholat isya, nggak apa-apa. Perlu coba. Kalau antum mau nyoba itu di masjid yang antum semuanya tahu. Kalau antum mau nyoba, kalau antum ya orangnya beda, nggak pernah datang pengajian, jangan coba. Nah makanya. Jadi gitu para jamaah ya, maksudnya buku ini seperti itu.
Jadi kalau misalnya mau sholat jamaah, ya itu tadi, sholat maghrib, hujan, kan antum harus pulang toh, ya kan? Maka antum sholat isya langsung jamaah ya, bukan dikosor loh ya. Habis itu baru kemudian antum pulang. Terus Ustaz, isya padam, tidak ada hujan, apakah kita harus sholat isya lagi? Tidak usah, tidak enak perasaannya, itu kan perasaan antum. Jangan diukur sama perasaan, Pak. Ukur sama ilmu gitu loh, Pak. Wa man yubahu lahul jama', ada yang juga dibolehkan untuk jama', fal afdal lahu ay yaf'alal arfaq bihi min jam'il ta'khir au jam'at taqdim. Maka antum lakukan yang lebih mudah dari yang dibolehkan jama' adalah jama' ta'khir atau jama' taqdim. Jama' ta'khir adalah mengakhirkan, berarti jama' salat zuhur dan asar ada di asar, sholat maghrib dan isya ada di isya. Sedangkan sholat takdim, jamak takdim adalah sholat duhur dan asar berada di duhur, sholat maghrib dan isya berada di maghrib, itu takdim. Wal afdal bi Arafah, yang paling afdal ketika antum nanti di Arafah, jamak takdim baina duhur wal asar. Antum nanti kalau di Arafah, insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki kesempatan untuk haji semua. Ini kalau haji semua berarti malam Senin libur Pak Andi, karena haji semua sebulan. Loh, siap-siap antum libur semua ini sebulan, karena haji semua insyaallah barengan ya, insyaallah. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu, ketika antum nanti di Arafah, antum sholat duhur dan asar jamak di duhur. Setelah itu baru kemudian nanti ada khutbah Arafah. Boleh antum mendengarkan khutbah yang dari masyayikh yang ada di Masjid Namira kalau tidak salah itu ya, atau masjid yang ada di Arafah. Terus kemudian antum boleh di tendanya antum ada yang berkhutbah juga boleh. Wa bi Musdalifah afdal jamak ta'khir bainal maghrib wal isya. Tapi ketika antum di Musdalifah, yang afdal adalah jamak ta'khir. Salat maghrib dan isya salatnya di isya. Kenapa? Karena gini para jamaah ya, antum kan duhur sama asar salat jamak di Arafah. Dari duhur sampai maghrib antum di Arafah. Jam 5 antum sudah siap-siap nih. Tapi Arafah masih ditutup, Pak. Pakai palang. Ketika takbir Allahu Akbar maghrib, palang pintu itu langsung dibuka. Arafah itu semembur, cepet-cepetan mau masuk Musdalifah. Tahu kenapa cepet-cepetan, Pak? Karena Musdalifah sekarang tidak cukup. Itu Ustaz Firanda pernah memberikan kabar ya, sudah jalan kaki dari mana? Dari Arafah, ternyata sampai pintu Musdalifah di stop, tidak boleh masuk. Saya juga begitu. Saya pintu Musdalifah itu para jamaah 4 kali dari jam 7 sampai jam 12 malam tidak bisa masuk. Teman saya baru bisa masuk jam 1 malam. Karena Musdalifah sudah penuh sesak para jamaah. Ya. Akhirnya apa? Kita mabit bukan di Musdalifah, di pintu Musdalifah. Di situ ada khilaf di antara para ulama. Sebagian para asatid mengatakan tidak usah dam. Kenapa? Karena kita sudah berusaha untuk masuk tapi kita tidak bisa masuk. Tapi sebagian pendapat mengatakan harus dam karena kita tidak mabit di dalam Musdalifah. Ketika saat itu saya pilih yang dam. Saya lebih berhati-hati. Jadi antum nanti kalau haji tidak bisa masuk Musdalifah, monggo di situ ada khilaf di antara para asatid, para ulama juga. Wallahu a'lam bishawab. Kalau untuk ya kehati-hatian ya dam ya, menyembelih 1 ekor kambing ya. Nah kemudian para jamaah, ketika antum sampai di Musdalifah, antum baru sholat maghrib dan isya di waktu isya. Jadi Arafah sama Musdalifah itu harusnya deket, Pak. Ya tidak terlalu jauh. Tapi karena lautan manusia dan berdesakan, ya seakan-akan Musdalifah itu jauh karena levelnya itu dibulut-bulut gitu, Pak. Kalau apa? Bis itu masuk sini supaya tidak berdesakan gitu ya. Kemudian li fi'li alaihi salatu wassalam di Musdalifah afdal jamak takhir bainal maghrib wal isya li fi'li alaihi salatu wassalam. Maka ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, jamak takdim di Arafah, jamak takhir di Musdalifah. Wa jamak takdim di Arafah li ajli ittisalil wukuf. Kenapa ada jamak takdim di Arafah?
Karena supaya ibadah di Arafah tidak terputus. Jadi antum diselesaikan dulu sholatnya di awal, jamak takdim zuhur dan asar diselesaikan dulu di awal sana, baru kemudian antum di sana berdoa kepada Allah. Itu Allah Subhanahu wa taala turun di Arafah. Apapun doanya antum akan dikabulkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Ya, tapi tidak tahu sekarang banyak HP, Pak. Kamu ngapain? Lagi doa, samping set nge-game di Arafah. Ini keterlaluan. Ya, ada kok video itu di mana? Di Masjidil Haram. Kalau enggak anak sendiri ngeliat mainan game di depannya Ka'bah. Ya, apa? Ada lagi yang nelpon. Bukan ya, bukan. Ayo, ini depannya Ka'bah. Cepetan ayo. Doa. Mana? Ruwet sama HP. Yang di Indonesia ditelepon semuanya. Ayo sudah kumpul semua. Ayo depan Ka'bah ini. Ayo doa. Mau ngapain? Tidak bisa di Indonesia lewat Abril Jawal. Telepon. Ayo coba doa. Ka'bah. Tidak bisa. Buat apa? Telepon lagi. Mbak sudah selawat, Mbak. Ini saya sudah selawat terus ini. Sebentar saya belum masuk kuburannya Rasulullah. Yang sholawat, yang doa, ya orang yang ada di sana, yang ada di Ka'bah itu doa sudah. Doakan yang di Indonesia. Jangan ruwet sama HP terus video call. Mbak, sebentar. Ruwet gitu-gituan. Udah lagi. Saya ini nulis kertas banyak. Foto satu-satu, cedet. Apa isinya? Ya Allah umrohkan si fulan, cedet. Ya Allah umrohkan satu grup ini, ya Allah, cedet. Pakai kertas semuanya. Mau apa-apaan gitu. Sudah doa sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah pakai HP. Ya. Nah, kemudian para jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa jama' taqdim bi Arafah ajli ittisal al-wuquf, supaya wukufnya antum itu penuh gitu ya. Wa jamu takhir bi Musdalifah, jamak takhir di Musdalifah adalah min ajli muwasalah siyar ilai, karena supaya perjalanan antum tidak terhenti. Karena apa para jamaah? Ketika maghrib itu antum bukan maghrib terus jalan, enggak, jam 4 jam 5 itu antum sudah siap-siap, Pak, untuk mau jalan ke Musdalifah. Ada yang jalan kaki, ada yang naik bis, itu antum siap-siap. Itu saya jam 5 suruh masuk bis, sudah di bis sama baca doa, tapi tetap di Arafah, enggak boleh keluar antum. Ketika Allahu Akbar maghrib, pal itu dilepasin. Kayak antum mau jalan di mana? Di palang pintu kereta itu, pas. Semembur. Kemana itu? Ke Musdalifah. Nah, Musdalifah itu antum nginep di sana sampai sholat subuh. Habis sholat subuh, terus zikir, baru kemudian antum jalan menuju Mina sambil ngambil batu. Sampai di Mina antum Jumratul Aqobah. Atau mungkin antum mau ngawali dulu dari Musdalifah langsung cus ke Masjidil Haram. Itu biasanya kalau yang mahal-mahal itu begitu, Pak. Ya, yang mahal-mahal itu begitu biasanya, langsung cus ke Masjidil Haram untuk apa? Tawaf ifadah. Habis tawaf ifadah, sa'i, cus balik lagi ke Mina, baru Jumratul Aqobah tok satu. Setelah itu apa? Sembelih kurban. Setelah itu gundul. Nah, atau dengan yang lain juga boleh. Misalnya antum Jumratul Aqobah, nyembelih, gundul. Tawaf ifadahnya nanti ketika antum pulang ke Mekah, bisa seperti itu. Ya nantilah haji bareng lah, biar tahu semua gitu ya. Agak repot kalau menjelaskan. Saya dulu haji itu ndak paham para jemaah. Sampai haji baru paham gitu. Makanya anak doakan antum nih haji semua biar paham nih fikih ini. Bukan satu hal yang sulit untuk naik haji, gampang. Yang penting antum doa, ibadah terus, jangan lupa sholat malamnya. Sholat wajib ya pasti.
Salat malam jangan lupa, sujud minta sama Allah ya. Wa bil jumlah fal jama' baina shalatain fi Arafah wa Musdalifah sunnah. Tapi jamak di Arafah sama Musdalifah ini sunnah. Yang dikerjakan oleh Utsman ibn Affan tidak itu. Jadi Utsman bin Affan tetap mengerjakan 4 tadi, tidak dijamak. 4 di duhur, 4 di asar. Karena apa? Jamak itu hukumnya sunnah, bukan satu kewajiban. Wa fi ghairihi ma mubahun yuf'alu inda hajat, dan di selain itu mubah karena yuf'al karena dia melakukan ketika ada kebutuhan. Wa idza lam tad'u ilai haja, kalau tidak ada kebutuhan fal afdal lil musafir ada kulli salatin fi waqtiha. Kalau tidak ada kebutuhan maka yang afdal bagi musafir adalah tidak menjamak salat, tapi melakukan apa? Melakukan apa? Qashar, 2 rakaat duhur di waktu duhur, 2 rakaat asar di waktu asar, 2 rakaat di waktu isya. Fan Nabi SAW lam yajma' fi ayyamil hajj, Nabi Muhammad SAW tidak menjamak di hari-hari haji illa bi Arafah wa Musdalifah, kecuali di Arafah dan Musdalifah. Walam yajma' bi Mina, dan Nabi Muhammad tidak menjamak di Mina. Di Mina hari apa saja itu? Tanggal 8. Tapi yang dilakukan oleh Nabi adalah mengqashar, tapi tidak menjamak. Li'annahu nazil, karena Nabi Muhammad SAW menginap di Mina. Wa innama kana yajma' idza jadda bihi sair. Apabila perjalanan menuntut untuk bergerak cepat baru jamak. Hadza wa nas'alullah al-jami' at-taufiq lil 'ilm an-nafi' wal 'amal salih. Kita selalu mohon kepada Allah untuk taufiknya, untuk ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan para jemaah? Iya, tafadhal. Salam. Kebetulan kita sering sapa. Pertanyaannya berapa hari kita boleh ambil rukhsah itu ya? Jamaah masalah atau jamaah? Kalau untuk berapa harinya, para ulama beda pendapat. Yang pertama, fatwa dari Syekh Ibn Baz mengatakan safar itu 3-4 hari. Setelah itu berarti sama seperti kaum mukim. Kalau pendapatnya Syekh Ibn Utsaimin, antum mau menjamak 2 tahun tidak apa-apa. Yang penting niatnya adalah safar. Misalnya salah satu contoh, antum belajar di Jerman, antum kesulitan untuk sholat, maka antum bisa melaksanakan sholat jamak, lakukan tidak apa-apa. Jadi para ulama ada yang membatasi dan ada yang tidak memberikan batas. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada yang lain? Iya. Dalam keadaan bencana itu kan baju kotor, dalam baju terus waktunya tempatnya kan susah, itu gimana? Salatun ala halihi, salat sesuai dengan kondisinya. Sudah pokoknya salat. Ana lihat kemarin mereka salat di jalan raya karena rumahnya sudah hancur. Ya sudah pokoknya penting salat. Ya, yang penting menjalankan kewajiban. Bajunya ndak ganti sudah seminggu, ndak apa-apa. Yang penting sholat. Nah, untuk masalah masafah, jarak ya belum kita bahas tadi. Wallahu a'lam bishawab, para ulama beda pendapat. Sebagian para ulama mengatakan yang penting antum keluar kota, maka antum dianggap sebagai musafir. Sebagian ulama yang mengatakan jaraknya harus 80 kilo kalau misalnya mau menjamak dan mengqashar. Para ulama beda pendapat di antara safar. Ya bisa jadi Banyuwangi nanti jadi kota berapa? Ada kota berapa Banyuwangi? Karena rencana dengar-dengar Banyuwangi mau pecah jadi 3. Tapi Serono ini ikut kota Banyuwangi. Jadi Serono, Rogojampi, Gelaga, terus Kalipuro, Blimbing Sari itu masuk kota Banyuwangi. Ya kota, masuk kota. Adapun Kabupaten Banyuwangi itu yang di atas, Kalibaru, yang di barat ya, Lenmor gitu ya. Terus mana lagi? Songgon. Nah, itu masuk Kabupaten Banyuwangi. Adapun Kabupaten Blambangan, Muncar, Genteng itu masuk Kabupaten Blambangan. Nah, ini nanti kalau saya misalnya kajian di mana? Tapan masih Serono ya? Hah?
Oh, Tapan sudah muncar. Nah, ini kalau misalnya nanti saya kajian di mana? Di Tapan misalnya, apakah saya boleh menjamak? Nanti kita tunggu tanggal mainnya. Kan belum kan? Nah, jangan. Nanti dibahas itu. Jangan sekarang. Karena Tapan belum apa? Belum berpindah kota. Jadi rencananya saya dengar-dengar seperti itu, tapi saya tanyakan kepada Pemda, pemekaran wilayah itu membutuhkan biaya yang sangat banyak. Kalau misalnya 3 kabupaten sekarang, kota, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blambangan ya, kota Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blambangan itu biayanya besar, berarti harus mengeluarkan 2 Pemda lagi. Itu biayanya sangat besar. Ini saya dikasih tahu sama Pak Sis ya, Belimbing Sari sudah pisah ya kecamatan. Tapi kantornya tetap ya, saya dengar. Ya itu, karena biayanya. Jadi Rogo Jampi sama Belimbing Sari kan asalnya kan sama itu ya. Satu kecamatan. Ketika dipisah karena ada bandara, ya kan? Karena ada bandara, maka kondisinya gimana? Ada enggak camat Belimbing Sari? Ada, tapi mungkin kantornya masih bareng.